Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali kita di Zoom ini untuk mempelajari tentang jurnalistik. Kita bersyukur kita dalam keadaan sehat, semoga kita sehat selalu dan semuanya dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Kali ini kita bicara tentang ragam jurnalisme. Ya, jadi setelah kita kemarin atau pada minggu-minggu yang lalu atau pada serial yang lalu kita mengetahui tentang sejarah jurnalistik, kemudian kita juga memahami ruang lingkup kerja jurnalistik. Pada pertemuan kali ini kita ingin memahami ragam jurnalisme itu sendiri, ya, seperti apa. Kalau kita bicara tentang ragam jurnalisme, maka kita berhadapan dengan banyak mazhab. Ya. Jadi dalam jurnalisme juga ada mazhabnya, bukan dalam fikih saja, ya. Atau bukan hanya dalam aliran-aliran teologi, ya. Bukan hanya dalam fikih, tetapi dalam belajar jurnalisme juga ada mazhabnya, ya. Nah, setiap jurnalis itu mempunyai cara tersendiri, ya, dalam menjalankan misinya, dalam menjalankan tugasnya, ya. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh ragam jurnalisme yang menjadi mazhabnya, ya. Jadi seorang pewarta itu akan selalu dihadapkan pada fenomena, ya, yang muncul di tengah-tengah kehidupan sosial. Nah, untuk kehidupan sosial kita hari ini tentu kita berhadapan dengan banyak hal, ya, cerita tentang kehidupan sehari-hari. Saat ini misalnya lagi marak adalah demo para buruh, ya, yang juga didukung oleh mahasiswa, misalnya menolak undang-undang Omnibus Law misalnya, ya, undang-undang Cipta Kerja. Nah, tentu ini sebuah fenomena, ya, yang sedang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ketika satu rancangan undang-undang dibahas di DPR bersama pemerintah, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian orang-orang yang berkepentingan, ya, di dalam undang-undang tersebut itu tentu memiliki cara pandang tersendiri, ya, untuk menghadapi fenomena itu. Maka tak heran kalau ada yang kontra, ada yang pro, ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena itu basisnya adalah di mana berpijaknya, di mana berdirinya. Nah, jurnalisme juga demikian, ya, bahwa ketika suatu fenomena ada di tengah-tengah masyarakat, maka akan ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah sikap mendukung, ya, mendukung kebijakan yang ada, ya, mewartakannya, menulisnya dari sudut pandang yang positif tentunya, karena mendukung, ya. Menyampaikan informasi itu dari sisi sudut pandang bagaimana bisa sebuah fenomena itu didukung sepenuhnya, sehingga orang memahami hal-hal yang positif tentunya dari apa fenomena yang terjadi. Yang kedua, boleh jadi ada penolakan atau perlawanan, ya, terhadap fenomena itu, ya. Maka tentu sikap ini juga akan melatar belakangi tulisannya tersebut, ya. Maka dia akan menguraikan apa-apa saja yang negatif dari fenomena itu
atau apa saja yang harus dikritisi, ya, yang diungkapkan kepada publik dari sisi perlawanan. Nah, jadi ini selalu ada, ya, di dalam kehidupan dunia jurnalistik. Ya. Nah, berhadapan dengan fenomena kemudian lahir, ya, sikap, ya, apakah mendukung atau melawan, ya, melihat realitas yang ada. Seringkali, ya, penentu akhir dari apa yang ditulis itu adalah mazhab, ya, yang dianut oleh media massa itu atau oleh media yang di mana tempat kita menulis itu menjadi keputusan akhir dari sebuah kerja jurnalistik. Ya. Jadi boleh jadi, ya, sebuah media itu mempunyai mazhab atau sikap mendukung terhadap suatu realita. Boleh jadi sebuah media itu bersikap melawan atau mengkritisi suatu peristiwa atau fenomena. Jadi kalau kita misalnya ambil contoh, ya, hari ini tentang fenomena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kita juga bisa melihat, ya, mana media-media yang pada posisi mendukung, mana media-media yang pada sisi sebaliknya. Ya. Mungkin dalam bahasa yang berbeda, ya, tidak dalam bahasa yang vulgar gitu. Tentu kalau kita mencermati setiap tulisan itu kita bisa menangkap maknanya, apakah media itu mendukung kebijakan itu atau dia melawan kebijakan itu. Jadi ini selalu ada di dalam ragam jurnalisme yang, ya, selalu, ya, dihadapi dalam setiap fenomena yang terjadi. Jadi, nah, yang pertama apa yang disebut dengan jurnalisme berdasarkan khalayak. Ya. Nah, jurnalisme berdasarkan khalayak itu adalah jurnalisme untuk siapa kita menulis, ya, atau melaporkan berita. Nah, jadi berdasarkan khalayak pembacanya, ya, untuk siapa kita menulis atau untuk siapa berita itu kita laporkan. Misalnya, apakah kita akan menulis newsletter, ya, atau majalah wanita, ya, atau koran harian? Apakah kita menulis tabloid atau majalah agama, misalnya, ya. Nah, dari titik itu kita mengenal segi bahasa jurnalistik, ya. Beda khalayak pembaca, maka beda pula bahasa yang kita pakai tentunya, ya. Jadi khalayak ini sangat menentukan, ya, gaya bahasa, ya, gaya kita menulis, ya, karena akan disesuaikan dengan segmen pembacanya, ya. Jadi ini jurnalisme berdasarkan khalayak. Ya, kalau kita membuat tulisan untuk dunia pendidikan, ya, tentu bahasanya, ya, berbeda. Media yang kita tulis buat politik atau hiburan misalnya, itu akan berbeda, ya. Jadi pembaca itulah yang akan, ya, membedakan gaya tulisan kita itu, karena kita peruntukkan untuk khalayak pembaca. Para jurnalis, ya, harus sangat paham. Ya, kita harus paham betul, ya, siapa yang akan membaca tulisan kita. Ya. Jadi kita menulis harus disesuaikan dengan pembaca yang akan menjadi sasaran tulisan kita itu. Ya, ini disebut jurnalisme berdasarkan khalayak. Ya, jadi tidak, segmentasinya berbeda-beda. Ya. Kemudian ada jurnalisme ideologis. Ya. Nah, jurnalisme ideologis ini
merupakan jurnalisme yang lebih menekankan pada sisi ideologi, ya, atau visi, ya. Misalnya tidak peduli siapapun halayaknya, ya. Jurnalisme ini hadir dengan mengusung idealisme mereka sendiri. Nah, jadi gaya tulisannya tidak tergantung pada khalayak pembacanya, ya siapa saja pembaca, tetapi dia berpijak pada ideologi atau misi yang dia emban, ya. Jadi dia menjalankan misi dia sendiri, sementara pembaca ya silakan memilih apa mau membaca atau tidak dalam beragam segmentasi tentunya, ya, siapa saja. Jadi pada jurnalisme ideologis ini itu lebih menekankan kepada prinsip-prinsip, ya, yang menjadi misi dari sebuah media massa itu lagi, atau dalam bahasa lain ideologi yang dianut oleh media massa itu. Kalau dia misalnya menganut ideologi liberal misalnya, maka dia misinya ialah bagaimana pemikiran-pemikiran liberal itu, ya, dia sajikan. Kalau dia menganut misalnya paham komunis misalnya, ya, maka media itu akan mengeluarkan tulisan-tulisan yang mendukung, ya, pada ideologi itu. Demikian juga ideologi yang lain. Jadi dia memang tidak terlalu peduli pada siapa pembacanya, tapi dia lebih peduli pada apakah visi dari yang dia emban itu tersampaikan kepada publik atau tidak. Yang berikutnya ada yang disebut dengan jurnalisme warga. Jurnalisme warga ini dikenal dengan jurnalisme partisipatoris. Jadi ini lebih pada, ya, mengandalkan, ya, partisipasi, ya. Cuma jurnalisme warga ini perlu dibedakan dengan jurnalisme kewarganegaraan atau civic journalism, ya. Jadi itu ada bedanya, ya. Jurnalisme dilakukan atas inisiatif warga, ya, biasa yang tidak memiliki latar belakang profesi jurnalis, ya. Nah, jadi jurnalisme warga ini itu jurnalisme yang dilakukan atas inisiatif warga, ya, yang dia bukan profesinya wartawan, ya, dia bukan seorang jurnalis, ya, tetapi dia menulis kemudian dia sampaikan kepada publik. Ya, model jurnalisme ini hari ini sangat luar biasa, ya. Semua orang bisa menjadi wartawan, menulis di Facebook, menulis di Twitter, ya, menulis di blog, ya, atau melaporkan secara langsung, ya, di YouTube misalnya, dan medsos, ya, medsos lainnya. Nah, ini yang disebut dengan jurnalisme warga. Jadi partisipasi semua orang terhadap suatu fenomena itu disampaikan, ya, kepada publik, itu tak terbatas apakah dia profesi wartawan atau bukan, siapa saja. Ibu-ibu rumah tangga yang kemarin misalnya melihat demo di samping rumahnya, ya kan, ada orang kejar-kejaran, kemudian dia tulis di Facebook, ya kan. Nah, tulisannya itu maksudnya mengabarkan kepada khalayak lain, ya, tentang suatu peristiwa yang dia lihat, ya, satu fenomena yang dihadapi. Jadi ini hari ini sangat ramai, ya, hiruk pikuknya di media sosial, ya. Ini yang disebut dengan jurnalisme warga, ya. Semua orang melihat fenomena, melihat kejadian, kemudian dia menulis, kemudian dimuat di media sosial, kemudian dibaca oleh orang lain, ya, sehingga tulisan dia itu yang menyebar dalam waktu cepat, apalagi tulisan-tulisan yang viral, ya, itu cepat sekali, ya, bukan saja dalam skala lokal tapi nasional dan bahkan skala internasional.
karena dunia media sosial adalah dunia yang tanpa batas, ya, di mana saja orang bisa melihatnya. Nah, itu yang disebut dengan jurnalisme warga. Baik, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, apa ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas, silakan. Saya Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Namanya? Untuk jurnalisme ideologi. Namanya? Namanya siapa? Cynthia Pak. Ah, Cynthia, ya silakan. Untuk jurnalisme ideologi tadi sudah Bapak jelaskan, apakah di masa sekarang itu masih ada Pak jurnalisme ideologi? Kalau Ya. ada, ya. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Apakah masih ada ya jurnalisme ideologis itu? Ada, ya. Jadi dia akan tetap ada karena sesungguhnya setiap media itu ada misinya sebenarnya, ya. Dan pada misi itulah dia berpijak sebenarnya, ya. Hanya saja ya, penekanan di dalam kebijakan penerbitan media massa, ya, itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, baik kondisi atau situasi politik maupun situasi sosial. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu kan persnya adalah pers Pancasila, ya. Jadi yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, ya kan, menjunjung nilai-nilai persatuan, ya, menjunjung nilai-nilai musyawarah mufakat, dan menjunjung nilai-nilai keadilan sosial, ya. Artinya media massa tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu kan dasar, ya, dari sebuah media massa yang terbit di Indonesia, ya, karena ideologi atau falsafah bangsa kita adalah Pancasila. Tetapi apakah di dalam praktek kesehariannya, ya kan, itu media massa berpijak pada ideologi itu? Nah, itu publik menilai, ya. Kita bisa menilai dari tulisan-tulisan setiap hari yang dia publikasikan, cenderungnya ke arah mana, ya. Kecenderungannya itu ke arah mana, ya. Itu kita bisa nilai sesungguhnya. Tapi kalau ditanyakan ada, pasti ada, karena memang sebuah media itu terbit dengan misinya, ya. Ideologi kan dalam ideologi yang luas, ya. Mungkin ideologinya ya, pada sisi ekonomi misalnya, ideologinya pada sisi sosial, ideologi pada politik, ya. Di dalam politik itu sendiri kan beragam mazhabnya, ya kan, yang dianut, ya. Tergantung kemana, apakah jalan lurus atau ke kiri atau ke kanan, ya kan. Itu publik bisa menilai dari tulisan-tulisan yang disebarluaskan oleh media ini. Jadi akan tetap ada, ya, jurnalisme ideologi itu, tetapi dalam praktek kesehariannya dia sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira seperti itu. Yang lain ada lagi? Yang lain ada? Baik. Kita lanjutkan kalau belum ada. Ya. Ragam berikutnya adalah jurnalisme sastrawi, ya. Jurnalisme sastrawi atau literasi jurnalisme adalah jurnalisme yang memadukan liputan atau reportase dan penulisan dengan gaya sastra, ya, sehingga enak dibaca. Nah, jadi tulisan-tulisannya itu memadukan, ya kan, antara liputan reportasi, ya, dan tulisan yang menggunakan gaya sastrawi. Jadi dia menjadi enak dibaca, ya, bagi orang-orang peminat sastra, ya, tentunya, ya. Dan bahkan ada, ya, majalah-majalah yang
khusus bidang sastra, misalnya Horizon ya. Itu dia memang menulis tentang kebudayaan, tentang sastrawan dan seterusnya ya. Jadi dia lebih memfokuskan ya pada penulisan yang dengan gaya sastrawi ya. Ini dia membedakan dengan ya, jurnalisme yang lain tadi. Kemudian berikutnya ada disebut dengan jurnalisme investigasi ya. Jurnalisme investigasi itu memiliki elemen-elemen tersendiri ya. Yang pertama, mengungkap tentang kejahatan ya, terhadap kepentingan publik ya, atau tindakan yang merugikan orang lain. Dia jurnalisme ini itu lebih menekankan kepada investigasi ya, untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan terhadap kepentingan publik ya, atau tindakan yang merugikan orang lain. Dia menulis tentang korupsi misalnya. Kalau Anda membaca Tempo ya, melakukan investigasi misalnya terhadap suatu kasus ya, itu sangat mendalam sekali ya, data-datanya lengkap, bahkan informasi yang dia dapat itu adalah informasi yang sangat rahasia sekali ya. Bisa didapat oleh majalah Tempo yang orang lain tidak dapatkan ya, itu tentu dengan kehandalan mereka melakukan investigasi ya. Tetapi memang apa yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka mengungkap suatu peristiwa, satu kejadian ya, satu kejahatan ya, yang itu untuk kepentingan publik ya, atau suatu peristiwa yang merugikan orang lain ya. Kalau Anda baca Tempo itu kan banyak sekali ya, kita menemukan berita-berita yang disajikan oleh Tempo dengan cara liputan yang mendalam ya, dengan investigasi yang mendalam ya. Kalian masih ingat kasus Harun Masiku ya, yang sampai sekarang raib entah kemana ya. Itu para jurnalis itu mampu mendapatkan data-data mulai dari dia masuk ya di bandara, CCTV-nya ya kan, kemudian tiketnya dan sebagainya. Itu kan tidak mudah ya, menembus itu kalau bukan orang-orang yang memang memiliki kehandalan dalam investigasi ya, satu peristiwa. Nah, ini namanya jurnalisme investigasi ya. Yang pertama, dia mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap itu cenderung terjadi secara luas dan sistematis ya. Nah, ini kejahatan kerah putih ya, white. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan ini orang-orang yang lihai ya, orang-orang yang sudah merencanakan, sudah dibuat secara sistematis ya, maka tidak mudah ya, kalau sekedar hanya wartawan biasa mewawancara itu tidak terungkap. Hanya orang-orang yang memang memiliki kemampuan skill di dalam investigasi ya, bisa mengungkap, karena ini suatu peristiwa yang luas ya, suatu peristiwa yang secara sistematis terjadi. Yang ketiga, elemennya itu menjawab semua pertanyaan penting ya, yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang ya. Jadi dia ya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang yang terpikirkan oleh publik ya. Ini apa benar Harun Masiku ya ada di luar negeri atau tidak, itu sebuah pertanyaan ya, ketika peristiwa itu misalnya. Nah, itu dicari ya, harus dijawab itu pertanyaan ya. Kemana nyarinya ya, lihat dia harus cari di investigasi di kantor imigrasi di mana dia berangkat. Nah, itu kan tidak mudah ya. Kemudian mampu memetakan persoalan
secara gamblang. Ya. Yang keempat, mendudukkan aktor-aktor yang terlibat ya secara lugas, didukung bukti-bukti yang kuat. Nah, ini ya jurnalisme investigasi ya, dia harus memenuhi unsur-unsur ini ya. Jadi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya ya itu dikupas ya secara tuntas, didudukkan persoalannya. Ini perannya apa ya, ini perannya apa, kapan, dan dengan siapa, jaringannya seperti apa, dan seterusnya. Itu ya diungkap ya, dilakukan investigasi ya. Tentu dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau nggak itu bisa dituntut balik ya, dituntut balik. Harus dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau bukti-bukti kuat tersajikan, ya tidak ada yang berani untuk menuntut balik ya. Biasanya ya pihak keamanan, pihak kepolisian biasanya menggunakan data-data ini untuk ya mengejar ya tindak kejahatan. Dan biasanya wartawan itu ya berita-berita dari wartawan jurnalis investigasi itu seringkali dipakai untuk sebuah petunjuk ya untuk terus memperdalam kasus-kasus tersebut. Elemen yang kelima itu publik bisa memahami kompleksitas masalah ya, yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Jadi dari tulisan itu yang kompleks itu ya, publik bisa memahami ya, kompleksitas masalah yang dilaporkan itu dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Jadi laporan-laporan yang bersifat investigasi itu memiliki sumber data ya, yang kuat ya, sehingga apa yang mereka tulis itu bisa menjadi rujukan ya bagi publik ya. Nah, itu kira-kira elemen, ada 5 elemen yang harus terpenuhi di dalam ruang lingkup jurnalisme investigasi ya. Jadi yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik. 2, skala dari kasusnya terjadi secara luas dan sistematis. Kemudian menjawab semua pertanyaan penting yang muncul ya. Kemudian mendudukkan aktor-aktor yang terlibat ya, didukung dengan bukti-bukti. Yang kelima, dari hasil investigasi kita itu publik dapat memahami masalahnya ya, sehingga bisa membuat keputusan ya, atau perubahan ya berdasarkan laporan itu. Ya, ada diskusi, ada pertanyaan? Nanti kalau selesai kita langsung sholat Jumat. Jadi silakan di sela-sela ini ya bisa ada pertanyaan atau diskusi. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Lanjut. Baik. Berikutnya adalah jurnalisme profetik. Ya. Jurnalisme profetik. Prophetic journalism adalah salah satu bentuk jurnalisme yang tidak semata menulis ya, atau melaporkan berita dan peristiwa secara lengkap, akurat, jujur, dan bertanggung jawab, tetapi ia juga memberikan petunjuk ya, ke arah transformasi atau perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik moral dan idealisme yang berbasis etik ya. Jadi ini jurnalisme yang menjunjung ya nilai-nilai etik ya, nilai-nilai moral ya, nilai-nilai idealisme ya. Jadi bukan saja secara lengkap, akurat, jujur, dan bertanggung jawab, tapi juga dilihat ya, dari sisi penyajian beritanya. Kalau tidak etis ya janganlah ya kan.
Kalau dia melanggar etika, ya janganlah. Ya. Kalau dia menabrak urusan moral, ya, idealisme, ya janganlah ditulis. Nah, seperti itu misalnya, dia ada pertimbangan-pertimbangan etis, ya, pertimbangan-pertimbangan moral dalam suatu tulisan itu untuk layak disajikan atau tidak. Dia berpegang pada nilai-nilai itu, ya, sangat kuat, ya, berpegang pada nilai-nilai itu. Jadi dia tidak serampangan, ya. Anda kan tentu ya sering atau selalu membaca kan berbagai berita yang kadang-kadang tidak etis, ya, baik foto, ya, maupun tulisannya, ya. Nah, kalau ragam jurnalisme profetik ini dia sangat memegang, ya, nilai-nilai itu. Dan kadang kita juga suka geleng kepala tuh, ya. Bahkan bukan hanya di dunia media massa cetak, tetapi yang lebih bahaya itu di media massa elektronik, TV misalnya kan. Seringkali kita melihat siaran-siaran yang kurang etis, ya, kurang layak, baik dari segi pembicaraannya maupun dari segi tampilan, ya, yang itu melanggar etika, melanggar moral, atau paling tidak, ya, nilai-nilai luhur budaya bangsa kadang-kadang tidak sesuai, ya, tapi tayangan-tayangan itu tetap berlangsung. Nah, jurnalisme profetik itu adalah jurnalisme yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai etis, nilai-nilai moral, ya, idealisme, ya, yang berbasis pada kepentingan atau perlindungan moral atau etik. Nah, ini membedakan dia dengan jurnalisme yang lain. Kemudian ada jurnalisme korporat, ya. Jurnalisme korporat ini, ya, atau jurnalisme perusahaan, ya, corporate journalism, yaitu jurnalisme yang mengangkat budaya kerja, ya, suatu perusahaan. Isinya berkaitan dengan apa yang terjadi dalam perusahaan. Jadi dia memang menulis, ya, tentang budaya kerja suatu perusahaan, ya, dan dia secara detail, ya, menjelaskan, mempublikasikan, ya, apa-apa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Ya, dia memberikan penjelasan kepada umum, pada publik, ya, dan memang tugas dia, ya kalau dalam bahasa lain mungkin menjadi humas perusahaan itu,